يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu khususan la Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma khususan jami'a ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma khususan jami'al malaikatil muqarrabin. Khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan la jami'i masyayikhina wa asatidina. Thumma khususan jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha al ahya'i minhum wal amwat. Thumma khususan Muhammad Muhyiddin Tajul Mafakhir wa ila Aisyah Nurul Ummah. Thumma khususan Muhammad Siddiqul Amin. ثم وصل محمد الفاروق. ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfirli amin. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka bertalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Untuk pengarang kitab niki Syekh Abdullah Mukhalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Di analisis terakhir ya sudah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutsrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira.
Begitu. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, seperti yang kemarin saya katakan bahwa idza itu termasuk dalam kategori isim. Artinya ketika. Karena ini isim dan memiliki arti ketika gitu ya. Maka dia termasuk dalam kategori isim syarat. Isim yang artinya itu membutuhkan jawaban maka. Karena demikian nanti pasti akan kita temukan yang namanya fi'il syarat dan jawab syarat. Mana fi'il syaratnya? Fi'il syaratnya adalah aradna. Mana jawab syaratnya? Jawab syaratnya adalah fahaqqa 'alaihal qawlu. Begitu. Tuh semacam itu. Sekarang kita ngomong tentang aradna yang kemarin kita sudah tegaskan. Aradna itu berasal dari arada yuridu iradatan. Arada yuridu iradatan. Termasuk dalam kategori fi'il madhi di sini. Yang dimabnikan ala sukun lebih disebabkan karena arada yang merupakan fi'il madhi itu bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Mabninya fi'il madhi itu ada 3. Ada mabniun alal fathi ketika tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan wawu jama'. Ada mabniun ala sukun ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Dan ada mabniun ala dhammi ketika bertemu dengan wawu jama'. Karena realitasnya di sini arada itu bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Maka dal yang merupakan huruf akhir dari fi'il madhi arada itu harus dimabnikan ala sukun. Karena bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Begitu. Wa idza aradna arada, arada, aradu, aradat, aradata, aradna. Aradta, aradatuma, aradatum, aradati, aradatuma, aradatunna, aradatu, aradna. Begitu. Aradna, arada itu adalah merupakan fi'il maklum dan karena demikian dia butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah na yang ada di situ. Wa idza aradna lan ing dalem ari kalane ngarepaken sapa kita. Sapa kita, begitu. Arada termasuk dalam kategori fi'il muta'addi. Jadi kalau seandainya kita bertemu dengan kalimat fi'il, dipastikan dulu ada 4 hal yang harus dipertanyakan. Kalau seandainya kita bertemu dengan kalimat fi'il, ditanyakan kira-kira ini fi'il madhi, mudhari' atau amar. Ini kita jawab sebagai fi'il madhi. Kira-kira termasuk dalam kategori mabni atau mu'rab. Karena fi'il madhi mutlak mabni, tidak ada kemungkinan mu'rab. Mabninya di sini ala sukun lebih disebabkan karena ia bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Begitu. Selanjutnya ditanya maklum majhulnya. Arada ini termasuk dalam kategori fi'il madhi yang maklum, lebih disebabkan karena dia tidak diikutkan pada kaidah majhul. Tidak diikutkan pada kaidah dhamma awaluhu
wa kusira ma qablal akhir, dumma kullu mutaharrikin wa kusira ma qablal akhir. Karena maklum konsekuensinya dia itu adalah butuh fa'il, begitu. Fa'il itu ada 3, ada berupa isim dhamir, ada berupa isim dhahir, dan ada berupa masdar muawwal. Dalam konteks ini yang menjadi fa'il adalah na berupa isim dhamir. Laki-laki kita dihadapkan pada sebuah realitas di mana fa'il kok tidak didhamma. Karena demikian konsep anwa'ul i'rab menjadi sangat penting. Selalu saya tegaskan, janganlah kita menuntut setiap ada perubahan i'rab selalu dibuktikan dengan tanda i'rab. Saya ulangi lagi. Janganlah kita menuntut bahwa semua perubahan i'rab harus dibuktikan dengan tanda i'rab. Perubahan i'rab kadang ada bukti tanda i'rabnya, dan tanda i'rabnya bisa muncul. Itulah yang kemudian disebut sebagai i'rab yang bersifat lafzi. Kadang-kadang perubahan i'rab itu sebenarnya ada bukti tanda i'rabnya, akan tetapi karena alasan tertentu tanda i'rabnya menjadi tidak memungkinkan untuk kemudian dimunculkan. Itulah yang kemudian disebut sebagai takdiri. Ada juga perubahan i'rab yang sejak awal memang tidak ada tanda i'rabnya, sehingga pasti tidak akan muncul tanda i'rabnya itu. Itulah yang kemudian disebut sebagai mahalli. Konsep tentang mahalli, takdiri, dan lafzi, atau kita wadai dengan konsep anwa'ul i'rab, itu sangat penting untuk kita fahami. Karena dengan konsep itu pada akhirnya kita bisa memahami bahwa tidak semua yang namanya perubahan i'rab, dari rofa ke nasob, dari nasob ke jer misalnya, itu selalu dibuktikan, tidak semuanya dibuktikan dengan tanda i'rab. Perubahan tanda i'rab kadang-kadang ada, perubahan i'rab kadang-kadang ada tandanya, kadang-kadang tidak ada tandanya. Harus iso sampean. Anwa'ul i'rab, itu saya kemana-mana, anwa'ul i'rab penting. Ya, i'rab itu ada lafzi, ada takdiri, ada mahalli. Kapan lafzi itu Ustaz? Lafzi itu apabila yang sedang di-i'rabi bukan berupa isim mangkus, bukan berupa isim maksur, bukan berupa al-mudhaf ila ya'il mutakallim, bukan berupa al-asma al-mabniyah, bukan berupa al-hikayah, dan bukan berupa jumal. Kapan takdir itu Ustaz? Kalau seandainya yang sedang kita i'rabi berupa isim mangkus, rafa dan jar. Isim maksur semua i'rabnya, al-mudhaf ila ya'il mutakallim dianggap semua i'rabnya, maka dipastikan di situ tanda i'rabnya tidak memungkinkan untuk kemudian dimunculkan. Kapan kita menganggap kawasannya, wilayahnya itu adalah mahalli, wilayahnya mahalli apabila yang sedang kita i'rabi adalah termasuk al-asma al-mabniyah, al-jumal, dan al-hikayah. Kebetulan na termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah, isim-isim yang mabni. Apakah itu isim isyarah? Apakah itu isim mausul? Apakah itu isim dhamir? Apakah itu isim syarat? Apakah itu isim istifham? Apakah itu isim fi'il? Misalnya seperti itu. Ya. Jadi aradna, na yang ada di sini itu berkedudukan rafa sebagai fa'il. Loh kok gak di dhamma Ustaz? Iya, karena di situ termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah. Wilayahnya adalah mahalli. Ya. Berarti apa Ustaz? Harokat yang ada pada na itu adalah harokatul bina, bukan harokatul i'rab. Ketika harokatul bina, maka fathah tidaklah menunjukkan bahwa dia itu adalah nasab. Dhammah tidaklah menunjukkan bahwa dia itu adalah rafa. Kasroh tidaklah menunjukkan bahwa dia itu adalah jar. Contoh sederhananya yang paling bagus itu adalah darabtu, darabta, darabti. Tu tati itu semuanya berkedudukan rafa. Tu di situ bukan kemudian dianggap dia rafa, kalau ta dianggap sebagai nasab, kalau ti misalnya dianggap sebagai
Jer misalnya. Enggak, semuanya rofa itu. Nasortu, nasorta, nasorti, tu, ta, ti, itu semuanya berkedudukan sebagai fa'il. Kalau tu itu adalah menunjukkan saya atau mutakallim wahdah. Kalau seandainya ta di situ itu adalah menunjukkan kamu laki-laki, mukhatab. Kalau ti di situ adalah menunjukkan kamu perempuan. Nasortu, nolong, wis nolong sopo ingsun. Nasorta, wis nolong sopo siro lanang siji. Nasorti, wis nolong sopo siro wadon siji. Sopo semua di situ kodenya. Nasortu telah menolong siapa? Saya. Nasorta telah menolong siapa? Kamu laki-laki tunggal. Nasorti telah menolong siapa? Kamu laki-laki perempuan tunggal. Tu, ta, ti di situ tidaklah kemudian menunjukkan bahwa yang tu di situ dibaca rofa, yang ta di situ dibaca nasab, yang ti di situ dibaca jer. Harokatul i'rab, harokatul bina, dhammah itu tidak menunjukkan bahwa dia dibaca rofa, fathah tidak menunjukkan bahwa dia dibaca nasab, kasroh tidak menunjukkan bahwa dia dibaca jer. Itu semacam itu. Wa idza aradna, di samping kita bertemu atau bertanya tentang fi'il arada itu apakah dia fi'il madhi, mudhari atau amar, dan kita sudah jawab bahwa itu adalah fi'il madhi. Kemudian juga kita tanyakan apakah itu mabni mu'rab, dan sudah kita jawab bahwa itu adalah mabni. Dan juga kita tanya apakah itu maklum atau majhul, dan sudah kita jawab apa dia itu adalah fi'il maklum sehingga butuh fa'il. Pertanyaan lanjutannya adalah kira-kira itu termasuk dalam kategori fi'il lazim atau fi'il muta'addi. 4 pertanyaan minimal untuk sebuah kalimat fi'il. 4 pertanyaan minimal ketika kita bertemu dengan sebuah kalimat fi'il adalah madhi, mudhari atau amar, mabni atau mu'rab, maklum atau majhul, lazim atau muta'addi. Itu pasti disadari atau tidak, itu akan kita tanyakan. Bagi teman-teman pemula harus sistematis bertanyanya. Ya, kenapa? Biar tidak ketinggalan, biar tidak kelewatan. Ya kan? Gitu. Jadi jangan sampai kemudian tidak diurut, ya, gitu. Gitu. Selanjutnya sekarang tentang lazim dan muta'addi. Saya tegaskan, seseorang tidak memungkinkan untuk kemudian mengetahui apakah sebuah kalimat fi'il itu termasuk dalam kategori lazim atau muta'addi kalau seandainya nggak ngerti artinya. Jadi meskipun orang itu sudah hafal alfiyah misalnya, kalau nggak ngerti arti dari sebuah lafaz, karena kalau mufradat itu tak terbatas, apalagi mufradatnya mufradat baru, ya. Karena demikian tugas panjenengan di samping panjenengan rajin menghafalkan qawaid, juga rajin menghafalkan mufradat. Semakin sampean itu ketat pengawasan panjenengan untuk selalu misalnya menambah koleksi pemahaman kaidahnya, dan untuk secara ketat menambah koleksi mufradatnya, insya Allah pada suatu saat akan nyampe. Dalam konteks ini selalu saya katakan teman-teman mahasiswa yang sabar, ya, janganlah kemudian selalu melirik misalnya anak yang lain yang tidak mondok misalnya, enak ya kalau maghrib tidak disuruh ngaji, mainan HP itu bebas dan seterusnya. Jangan itu, ya, diperhatikan. Ya. Pastikan panjenengan ketika pada akhirnya harus diwisuda, ya, sampean gawa supporter wisan, gawa bapak, gawa ibu, gawa adik-adik wis gawa supporter. Bahkan kadang calon mertua dan calon istrinya sudah dibawa. Ternyata sama sekali kualitas wisudanya, kualitas kesarjanaan sampean pas-pasan, sama sekali tidak memiliki nilai plus.
Dalam konteks kajian keagamaan nilai plusnya itu 2, sering saya katakan, Quran dan baca kitab. Hafal Quran sampean, bisalah kitab sampean, insya Allah akan banyak kemudahan. Gitu ya. Kalau harus milih salah satu, Ustaz, ya, kalau harus milih salah satu yang mana? Menurut saya kitab. Ya, Quran sebenarnya sulit untuk kemudian kita posisikan sebagai hudan, sebagai petunjuk, kalau seandainya sama sekali kita tidak bisa memahami apa isi Al-Quran itu. Pendekatan yang paling sederhana untuk bisa memahami Al-Quran dan Al-Hadis adalah nahwu shorof. Ketika panjenengan nggak ngerti nahwu shorof, yakin sampean itu nggak akan paham apa isi dari itu. Ya kan? Itu sing temenanan sampean. Gitu. Ya. Jadi apa kok alhamdulillah diterjemahkan segala itu gak iso wesan. Ya, rek gak iso ngerti kitab gak iso. Kalau seandainya sampean ngerti kitab bisa menjelaskan bahwa al yang ada pada lafaz alhamdulillah itu adalah al jinsiyah yang memiliki fungsi istighraqiyah. Kenapa kok disebut sebagai al jinsiyah yang memiliki fungsi istighraqiyah? Karena posisinya memungkinkan digantikan oleh lafaz kullun. Kalau seandainya sampean hanya hafal saja nggak bisa menjelaskan itu. Kalau bisa diambil semua Quran dan kitab, tapi kalau karena keterbatasan kok kemudian tidak bisa diambil semua, pastikan panjenengan bisa membaca kitab. Pastikan, ya. Yang agak wajib ini omongnya. Ya, yang agak wajib ke Quran itu adalah teman-teman dari ilmu Al-Quran dan tafsir, anak IAT, prodi IAT. Kalau prodinya prodi FEBI, prodinya prodi tarbiyah, BSA, PBA, ilmu hadis, itu tidak wajib baca Al-Quran. Ya, kalau yang yang bagian-bagian yang ilmu Al-Quran itu idealnya di samping sampean itu bisa tafsir dan itu tidak memungkinkan kalau seandainya tidak bisa membaca kitab, sampean juga hafal Quran. Ya, itu temenanan seperti itu. Sekarang itu gitu, baca Quran dan bisa baca kitab itu sulit untuk menetap dalam diri seseorang. Biasanya begitu, yang pintar baca kitab dah hafal Al-Quran, yang hafal Al-Quran tidak bisa baca kitab. Karena apa? Karakter dari masing-masing keduanya beda. Quran menuntut dhabit, menuntut hafalan kuat, tingkat analisis sedikit tidak masalah, sedangkan baca kitab itu justru menuntut tingkat analisis tinggi meskipun kuat hafalannya enggak begitu kuat. Itu biasanya karakternya beda begitu, itu sulit untuk kemudian berkumpul jadi satu. Ya, harus dievaluasi kira-kira kita itu yang mana itu, begitu. Ya. Wa idza aradna, kalau seandainya kita enggak ngerti arti aroda, maka dipastikan bahwa kita tidak memungkinkan untuk kemudian melakukan identifikasi apakah aradna termasuk dalam kategori fi'il lazim atau fi'il muta'addi. Jangan remehkan arti akhirnya. Kalau kaidah ada batasannya. Kita anggaplah alfiyah 1000, sudah dianggap selesai. Ya. Bahkan dari 1000 itu yang penting diringkas, misalnya dalam konteks amthilati misalnya sekitar 200-an nadham misalnya, gitu kan. Tapi kalau mufradat itu tidak terbatas. Semakin panjenengan itu rajin membaca, rajin menggali, rajin membuka internet, semakin pada akhirnya ya mengetahui mufradat baru, dan itu harus dilakukan. Ya. Itu semacam itu. Rek, panjenengan itu masih belum aman, rek. Oleh sebab itu lebih pintar lebih bagus, lebih pintar lebih bagus. Kalau saya misalnya itu kan sudah aman coro persaingan.
kompetisi kan sudah saya sudah jadi dosen, saya sudah jadi ini kan aman, sampean belum aman, diteruskan. Ojo justru yang belum aman seperti panjenengan itu kesimpulannya kemudian motong, aduh semua ya gak mondok wis angel. Ya, kuatkanlah, itu yang saya katakan, kuatkan, pastikan sampean itu pada akhirnya bisa baca kitab. Gitu. Arada itu artinya menghendaki. Kalau seandainya kita sudah tahu arti dari arada yaitu menghendaki, standar sederhananya untuk kemudian menentukan apakah ini termasuk dalam kategori lazim atau muta'addi, itu dipasifkan bisa apa enggak ya, begitu. Arada itu menghendaki. Kalau seandainya dirubah menjadi dikehendaki misalnya, itu bisa. Karena demikian maka aradna dipastikan, arada dipastikan adalah fi'il muta'addi, dan karena demikian maka kita butuh yang namanya maf'ulun bihi. Itu semacam itu. Ya. Wa idza aradna dipastikan adalah fi'il muta'addi, karena demikian maka kita akan berpikir tentang maf'ul bih yang secara umum dibagi menjadi dua, ada yang maf'ul bih yang sharih, ada yang maf'ul bih berupa ghairu sharih. Maf'ul bih yang sharih ada 3 macam, ada yang disebut sebagai maf'ul bih yang sharih yang berupa isim dhahir, isim dhamir dan masdar muawwal. Dalam konteks ini maf'ul bih ya maf'ul bihnya termasuk yang sharih yang berupa masdar muawwal. Ini an-nuhlika qaryatan, ini adalah yang menjadi maf'ul bih. Wa idza aradna lan ing dalem ari kalane ngarepaken sapa kita, ngarepaken an-nuhlika ing yento membinasakan, ing yento merobohkan, menghancurkan sapa kita. Ya, begitu. Jadi an di situ adalah memiliki fungsi di samping merupakan amil nasab, juga merupakan huruf masdariyah. Jadi an itu banyak. Ya. Ono sing an mukhaffaf min anna. Gitu. Ono sing an itu misalnya an zaidah. Ono an itu misalnya sing an tafsiriyah. Ono sing an itu masdariyah. Ya kan? Begitu. Apa itu? Wa auhayna ilaihi anisna'il fulka. Pokoknya rono an setelah itu adalah fi'il amar, itu pasti tafsiriyah. Maksudnya adalah isna'al fulka, buatlah. Wa auhayna ilaihi, dan kami wahyukan kepada Nabi Nuh anismu'an, maksudnya begitu. Tafsiriyah di situ. Masuknya pada fi'il amar, sederhananya begitulah. Kalau memberi tanda itu, oh ini anidrib bi'asakal hajar, masuknya pada fi'il amar, ini tafsiriyah berarti. Ya. Gitu. Ada zaidah, ada mukhaffaf min anna, asyhadu an la ilaha illallah. Ai asyhadu nyakseni sapa ingsun annahu la ilaha illallah. Jadi banyak. Yang paling penting panjenengan sebagai calon pengkaji itu menyadari dengan pasti bahwa dalam bahasa Arab itu menjadi sulit karena masing-masing huruf banyak yang multi predikat gitu toh. Kesadaran kita bahwa an misalnya ada yang disebut sebagai an masdariyah, ada yang disebut sebagai an zaidah, ada yang disebut sebagai an tafsiriyah, ada yang disebut sebagai an mukhaffaf min anna, ditakhfif dari anna. Sebenarnya annahu sebenarnya itu anna, tapi bacaannya an. Buktinya apa? Yaitu asyhadu an la ilaha illallah, atafnya itu wa anna muhammadar rasulullah. Sampean menerjemahkan an la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya artinya, meskipun di situ an, itu berarti an di situ itu adalah anna. Mukhaffaf min anna, ditakhfif dari anna. Karena demikian, maka dia butuh yang namanya isim dan juga butuh pada khabar. Asyhadu nyakseni sapa ingsun annahu ing satuhune kelakuan. Iku langsung khabar.
Khobarnya mana? Khobarnya an. Loh, an kok punya khobar? Iya, itu adalah mukhaffaf min anna, ditakhfif dari anna. Mana isimnya? Isimnya dibuang berupa dhamir sya'an, annahu la ilaha illallah. Tentang an. Ya. Sekarang ngomong nuhlik. Kenapa Ustadz kita kok baca nuhlika? Meskipun misalnya tidak ada harokatnya, kebetulan di sini ada harokatnya, kita membacanya pasti nuhlika di situ. Ya, halaka yahliku atau yahlaku. Kalau seandainya kita lihat di dalam kamus itu ada kemungkinan dua untuk mujarradnya. Halaka yahliku. Halaka yahlaku memungkinkan. Dua alternatif. Mujarrad artinya binasa. Ya kan? Ini yang kita butuhkan artinya bukan binasa, tapi membinasakan. Ya. Artinya bukan hanya sekedar hancur, tapi menghancurkan. Tulisan yahliku atau nahliku itu seperti itu, nuhliku juga seperti itu. Apakah ini kemudian akan kita asalkan pada halaka atau kita asalkan kepada ahlaka? Pada saat itulah kita sedang melakukan dialektika. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, yang jelas di situ sudah disediakan yang namanya maf'ulun bihi. Karena demikian kita paksakan nun ha lam kaf itu supaya berkategori mutaaddi. Untuk berkategori mutaaddi tidak memungkinkan kecuali ini kita anggap berasal dari ahlaka, karena demikian bacaannya adalah an-nuhlika. Ahlaka yuhliku, ahlaka tuhliku, ahlaka nuhliku, ahlaka yuhliku. Ada proses dialektika semacam itu. Ya, memang sampean kudu sabar, ya kan? Kayak tadi malam itu, ya. Qala ba'dul ulama'i, kok kan sing teparek tentang qala ba'dul ulama, ya kan? Dzakara ba'dul ulama wa dzakara ba'dul ulama, tadi malam praktek anna min tamamil imani, ya, ay ya'taqida al insanu annahu lam yajtami fi ahadin, dan seterusnya, ya kan? Fi ahadin apa? Minal mahasini adh-dhahirati wal batinati mithlu ma ijtama'a fin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Salah kabeh kemarin tadi malam. Gimana salah kabeh itu? Ya, sederhana gitu, tapi kok salah kabeh? Ayo. Ya, begitu. Jadi panjenengan, salah satu dari kesempurnaan iman itu adalah kita harus berkeyakinan bahwa tidak ada yang menandingi Rasulullah. Apakah itu terkait dengan sifat-sifat yang zahir? Yang paling ganteng siapa? Yang paling dan seterusnya. Harus jawab Gusti Kanjeng Nabi. Atau sifat-sifat zahir, batin. Itu semacam itu. Tadi malam kita baca itu, ya. Wa idza aradna an-nuhlika. Kenapa kok bacanya nuhlika? Kok kemudian kita baca ahlaka yuhliku, ahlaka tuhliku, ahlaka nuhliku? Kenapa? Lebih disebabkan karena arti memang menuntut itu. Yang kita butuhkan adalah menghancurkan, tidak sekedar hancur. Yang kita butuhkan adalah membinasakan, tidak hanya sekedar binasa. Yang kita butuhkan adalah fi'il yang muta'addi. Karena demikian dipaksa untuk ha lam kaf ini, nun ha lam kaf ini dibaca supaya menjadi muta'addi, dan itu diikutkan pada wazan af'ala. Karena salah satu fungsi dari af'ala adalah lit-ta'diyah. Proses berpikir begitu. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutsrafiha. Ya, itu begitu.
Yang paling penting itu, ini kita urut satu-satu gitu ya, yang kan pemula ada juga yang pemula. Nuhlika itu adalah fi'il mudhari yang mu'rab. Kenapa kok mu'rab? Karena tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Karena ini mu'rab memungkinkan dibaca rafa, nasab atau jazm. Nuhlika di sini dibaca nasab lebih disebabkan karena di sini dimasuki oleh an sebagai amil nasab. An-nuhlika. An di samping merupakan huruf masdariyah juga merupakan huruf nasab. Begitu. Lagi-lagi nuhlika artinya menghancurkan, karena demikian di samping dia adalah merupakan fi'il maklum sehingga butuh fa'il. Fa'ilnya di sini adalah dhamir mustatir wujuban takdiruhu nahnu. Juga merupakan fi'il muta'addi, mana maf'ul bihnya qaryatan. Nalar berfikir itu pasti begitu. Oleh sebab itu panjenengan kudu terus berlatih. Ya marilah kita tinggalkan yang namanya males. Ya. Yang namanya males, yang namanya hura-hura. Ayo sing temenanan sampean. Temenanan loh. Ya. Saya ngerti rek bahwa tantangan pada masa yang akan datang itu lebih berat dibandingkan dengan sekarang. Kalau sudah kena kaidah kullu syai'in idza kathura rakhusa. Setiap sesuatu apabila banyak itu adalah murah. Sekarang sarjana apa yang tidak banyak? Sarjana ilmu Al-Quran dan tafsir itu banyak, sarjana ilmu hadis itu banyak, sarjana tarbiyah apalagi, ya kan? Sarjana FEBI, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam banyak, di mana-mana ada FEBI. Sarjana dari mana yang agama dakwah macam-macam ada banyak, semuanya banyak sekarang. Yang tidak banyak adalah sarjana apakah dari IAIN atau dari UIN yang memang kualitas keilmuannya itu bagus banget. Ini sarjana tapi bagus baca kitabnya Ustadz. Itu yang jarang. Ya kan? Sarjana yang ini hafal Quran Ustadz, bagus hafalannya Ustadz. Ya. Itu jarang. Ya kan? Kalau jarang itu mesti direbut uang. Ya. Karena jarang. Gitu. Ya. Kalau seandainya Lombok itu jarang yang nandur, ya kan? Itu mesti mahal. Tapi kalau semuanya nandur Lombok, itu mesti murah. Pun juga demikian, sarjana yang sampai sekarang itu adalah mahal, sarjana yang memiliki nilai plus. Kalau dalam konteks kajian keagamaan, nilai plus itu bisa dimaknai dengan membaca kitab dan Al-Quran. Oleh sebab itu, kalau di Al-Bidayah kan konsentrasinya penuh pada kitab, kuatkan itu. Itu butuh energi yang cukup luar biasa. Ya, saya kadang-kadang kasihan sampean moro-moro ngilang gitu ya kan. Moro-moro ngilang, kasihan. Enggak kuat sudah. Ya, laporan gini. Ya kan? Kok ruwet misalnya. Itu ada, bisa jadi perasaannya seperti itu. Dikuatkan. Ya. Pastikan pada saat kita harus wisuda, pastikan kita bisa membaca kitab. Itu toh. Caranya ya Allah, terus belajar. Terus belajar. Ya. Ya. Jadi berdoa seperti yang saya katakan, maksimalkan ikhtiar insaniyah, juga maksimalkan ikhtiar ilahiyah. Ya. Usaha-usaha yang sifatnya kemanusiaan itu tingkatkan. Merapat kepada teman-teman yang sudah bisa. Ya napa carane? Ya napa carane? Gitu kan? Di samping itu terus berdoa. Ya. Seperti yang sering saya katakan, itu mungkin dibuat ritual ya. Gitu. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Allahumma duh Gusti Allah. Sakhir tundukkanlah ya Allah lana untuk kami al-kutuba, kitab-kitab kullaha secara keseluruhan agar sampean bisa baca kitab. Ya, itu dibuat wiritan. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Allahumma ya Allah, sakhir tundukkanlah lana untuk kami al-kutuba, kitab-kitab itu kullaha secara keseluruhan. Gitu.
Itu dibuat wiritan itu. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Gitu ya. Itu semacam itu. Penting untuk ditegaskan. Gitu. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, ya, ini jawabnya amarna ya. Wa idza aradna, dan apabila kita menghendaki an nuhlika, untuk membinasakan atau merusak qaryatan, akan sebuah negeri, amarna, maka kita perintahkan. Ya. Jawabnya itu justru amarna ya. Gitu. Di kemarin kalau seandainya lepas kita, fa-nya itu fa ataf ya, amarna, maka kita perintahkan, mutsrafiha, jawabnya adalah amarna. Wa idza aradna, dan apabila kita menghendaki siapa kita, an nuhlika, untuk membinasakan qaryatan, sebuah negeri, amarna, maka kita memerintahkan, mutsrafiha, begitu ya, itu dibuat amar. Mutsrafiha, maka kita memerintahkan, mutsrafiha, orang-orang yang bermewah-mewahan, orang-orang yang makmur-makmur itu, untuk kemudian taat kepada Allah, tapi mereka kenyataannya fafasaqu fiha, fahaqqo, ya, diperhatikan ya, kemarin mungkin ada kesalahan baca mungkin, ya, amarna itu justru yang menjadi jawab syarat dari idza, ya. Apabila kita menghendaki untuk kemudian menghancurkan sebuah negeri, maka amarna, kita perintahkan. Itu semacam itu. Ya. Mutsrafiha. Ya. Itu dari atsrafa. Ya. Kemudian mutsrafina. Mutsrafiha. Itu jamak mudzakkar salim. Ketika yang berkeduk atau yang menjadi mudhaf itu adalah berupa jamak mudzakkar salim, maka nunnya dibuang. Ketika yang menjadi mudhaf itu adalah berupa jamak mudzakkar salim atau isim tathniyah, maka nun itu adalah dibuang, karena nun sejatinya adalah merupakan pengganti tanwin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silahkan di sinau nih dengan teman. Ayo.